نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. أما بعد، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن من علينا لقاءكم في هذا المكان وهذا المسجد المبارك. Setelah puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam kepada Rasulullah SAW, kita aturkan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk hadir dalam majelis Qabla Iftar sebelum membuka pada hari ini. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya bertanya Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat menjauhkan aku, yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat baik dan sangat agung, karena sesungguhnya tidak dimudahkan orang melaksanakannya kecuali yang telah Allah mudahkan. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik atau menduakannya. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat wa tu'tiz zakat. Kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita. Kamu berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Maka kamu akan tunjukkan terhadap pintu-pintu kebaikan. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan atau dosa sebagaimana api kemudian menghabiskan atau menghapuskan kayu. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salat seseorang pada malam hari. Thumma tala qawluhu subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh punggung mereka itu jauh dari ranjangnya karena melaksanakan ibadah kepada Allah karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ila qawlihi ya'lamun surat As-Sajdah, sampai ayat terakhir ya. Thumma qala ya Mu'adz ala adulluka ala ra'sil amri wa 'amudihi wa darwatu sanamihi Rasul Amri Islam. Dan maukah kamu aku beritahukan terhadap pokok atau pucuk dari segala urusan. Wa 'amuduhu shalat. Tiangnya di mana puncaknya adalah Islam, kemudian tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan kemudian atapnya adalah jihad fi sabilillah. Thumma qala ya Mu'adz ala adulluka ala ilahi dhalika kullahu. Wahai Mu'az, maukah kamu tunjukkan untuk dapatkan itu semua? Fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alayka hadhihi. Kemudian Nabi memegang lisannya dan mengatakan, jagalah oleh kamu lisan ini. Qala ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam. Kemudian Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Qala thaqilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yukabbu an-nas في على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Mu'az, tahukah kamu berapa banyak manusia itu disumpulkan atau ditelupupkan ke dalam api neraka karena sebab lisan mereka. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih. وهو حديث عظيم اشتمل على الخير كله. Ini adalah hadis yang sangat agung yang mencakup seluruh kebaikan, seluruh informasi. Fi awwalihi hirsu Mu'adz radhiyallahu anhu ala dukhulil jannah
وعلى أن ينجيه الله من النار. Yang pertama adalah poinnya betapa semangatnya seorang Mu'adz bin Jabal agar masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. وهذا مقصود كل مسلم ومسلمة الذي يريد أن يدخل الجنة ويباعد الله عن النار. Inilah kemudian visi atau yang seharusnya menjadi tujuan bagi seorang mukmin, yaitu dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. إذا سألت أحدا لماذا تصلي وتصوم وتقوم وتصدق وتحج وتعتمر ما هو المقصود؟ المقصود هو أن الله عز وجل يرحمك ويدخلك جنته ويباعدك عن النار. Maka ketika ada yang bertanya kepada Anda, kenapa Anda sholat, kenapa Anda puasa, kenapa kamu sholat malam, kenapa kamu umroh, kenapa kamu haji, maka pertanyaannya adalah karena dengan semua ini Allah masukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan dari api neraka. فالمسلم العاقل الذكي الفطن الذي يحرص كل الحرص على العمل الذي يؤدي به إلى الجنة ويجتنب كل الاجتناب العمل الذي يؤدي به إلى النار. Maka seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang berakal lagi cerdas, maka tentu dia akan berupaya semangat dan menjaga setiap amalan-amalan yang bisa membawa dia kepada kebaikan jannah dan juga dia dapat menghindari dari perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam neraka. ثم قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم هذا الأمر عظيم. Kemudian dia mengatakan kamu telah bertanya sesuatu yang sangat besar oleh Mu'adz. كيف لا يكون عظيم وهي جنة عرضها السماوات والأراضين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Bagaimana tidak disebut perkara besar? Saat berbicara tentang surga adalah sesuatu yang sangat besar, di mana surga adalah sesuatu yang kamu tidak bisa lihat dengan mata, kamu tidak bisa dengar dengan telinga, dan kamu tidak bisa terbayang dalam pandangan manusia indahnya surga. كيف لا والمسؤول عنه هي الجنة التي من دخلها يحيا ولا يموت. Bagaimana tidak, sedangkan surga itu orang yang berada di dalamnya senantiasa hidup, tidak mati. ويسعد ولا يحزن. Dia bertanya tentang surga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan tidak ada kesedihan. فلا حزن فيها ولا هم فيها ولا جوع فيها ولا كرب فيها ولا شيب فيها. Tidak ada kelebihan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegalauan, ya. Semua tidak ada hal-hal tersebut di dalam surga. ولا مرض فيها ولا برد ولا حر. Tidak ada sakit, tidak ada dingin, tidak ada panas. فيها من الأنهار أو من الألبان الأنهار ومن العسل الأنهار ومن الماء الأنهار ومن الخمر الأنهار. خمر الجنة ليس كخمر الدنيا. Di sana semua apa yang kita inginkan ada. Ada di sana sungai madu, ada sungai susu, bahkan ada sungai khamr. Tentunya khamr yang ada di surga berbeda dengan khamr yang ada di dunia. بناؤها أو بيوتها من الذهب والفضة وترابها من الزعفران. Rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya terdiri dari emas-emas mulia, logam-logam mulia, dan kemudian tanahnya terdiri dari saffron kalau di sini. وأشجارها مما لذ وطاب من جنين الفواكه وأطيبها. Dan pohon-pohonnya adalah pohon yang terbaik, baik dari sudut pandangannya maupun dari buah-buahan yang dihasilkannya. وليس هذا الباب الذي نحن نتكلم فيه. فوصف الجنة وصفها عظيم وطويل ومشوق، لكننا نختصر على هذه الكلمات. أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة، على العمل الذي يؤدي به إلى الجنة، ثم سأله عن العمل أو كيف النجاة من النار أو كيف النجاة من العمل الذي ينجيه من النار. Nah, sedangkan sore hari ini bukan tema kita membahas tentang sifat-sifat surga dan keindahannya, karena itu pembahasan cukup panjang dan banyak sekali variabelnya, turunan-turunan dari tentang sifat surga tersebut, dan tentu tidak cukup kalau kita menjelaskannya. Hari ini kita jelaskan sedikit informasi terkait jannah, karena Mu'adz menanyakan tentang jannah tersebut. Adapun kita akan lanjutkan tentang kelanjutan dari hadis yang tadi beliau bacakan. فما هو العمل الذي يؤدي بك ويضمن لك الجنة بإذن الله؟
Beliau bertanya tentang amalan yang bisa menjauhkan dia dari api neraka dan bisa memasukkannya ke dalam surga. وما هو العمل الذي ينجيك من النار أو الأعمال التي تنجيك من النار بإذن الله؟ Apakah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kamu dan bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan menyelamatkan kamu dari neraka dengan izin Allah? بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث. Nabi menjelaskannya semua tersebut dalam hadis yang sama. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. Beliau bersabda, yang pertama kali tentu kamu beribadah kepada Allah dan tidak menduakannya. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dan tidaklah kami perintahkan kepada kamu kecuali agar mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah. وقال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، أو قال في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kamu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik, dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. وهذا في الركن الأول وهو ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan itu juga termasuk rukun dalam Islam, yaitu rukun yang pertama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. ثم قال: وتقيم الصلاة. Kemudian Nabi bersabda dan mendirikan salat. وإقامة الصلاة إتيانها في أوقاتها بأركانها وشروطها وكل أمر متعلق فيها، وخلاص ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. Mendirikan salat berarti dia mendatanginya dengan semua rukun-rukunnya, dengan semua kewajiban-kewajibannya, dengan semua sunnah-sunnahnya, dan berupaya kemudian menjauhi perkara-perkara yang bisa mencederai atau menghilangkan pahala salat itu sendiri. Dan tentu kita laksanakan salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت. Kemudian Nabi melanjutkan, dan hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. ثم قال: يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير. Kemudian Nabi melanjutkan, wahai Muaz, maukah kamu aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? وهل تعلم ما أبواب الخير؟ إن هذه الأبواب أبواب الخير التي اشتملت على الخير كله، ففيها نجاتك وسعادتك. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan adalah pintu di mana yang dengannya kalian akan mendapati keberhasilan, kesuksesan, ya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat tentunya. إن هذه الأبواب أبواب الخير التي دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليها هي التي تنفعك وتبقى، والعمل الصالح يرفعه ويبقى ويكون ذخرا لك يوم القيامة. Tentu amalan-amalan kebaikan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita, bukan sekedar menyelamatkan tapi mengangkat derajat kita, ya, tentu juga mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. قال: أنا أدلك على أبواب الخير الصيام بالله. Nabi mengatakan pintu-pintu surga itu yaitu puasa sebagai perisai. وكان جنة لأنه ينجي ويحمي صاحبه من الشهوات ومن اللغو. Kenapa disebut perisai? Karena dia mencegah si pelakunya atau orang-orang yang berpuasa itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. وكان الصوم جنة لأنه ينجي صاحبه كذلك أيضا ويحميه من تسلط الشياطين عليه. Kenapa disebut perisai juga? Karena dia bisa mencegah orang-orang berpuasa itu dari diganggu dan digoda oleh setan. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan datang pada malam pertamanya,
maka sufidat syayatin, maka setan-setan itu dibelenggu dan kemudian jin-jin itu dirantai. وهذا من رحمة الله وعونه لعباده أنه لم يترك الشياطين يتسلطون عليهم في هذا الشهر، والتسلط بالفتن والمعاصي واللغو والإعراض وإلى غير ذلك. Maka ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan memenjarakan setan, merantainya, membelenggunya. Agar apa? Agar manusia, orang yang berpuasa itu terhindar atau minimal diminimalisir dari perbuatan-perbuatan maksiat, terkena fitnah atau berbuat dosa atau berbuat yang sia-sia dan lain sebagainya. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين في شهر رمضان يقبلون على الله. بعضهم لا يصلي، فإذا دخل رمضان يصلي. وبعضهم يقرأ القرآن، وبعضهم يستغفر، وبعضهم يتوب، وبعضهم. هذا دليل على أن الله عز وجل يعين عباده في هذا الشهر الكريم لئلا تسلط عليهم الشياطين، وهذه جنة أو وقاية في هذا الشهر الصيام. Nah, ini juga banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang dulunya mungkin bahkan nggak sholat, nggak pernah ke masjid. Tapi ketika bulan Ramadan datang, kalau Bapak saksikan yang perbedaannya, ketika diumumkan besok 1 Ramadan, maka perhatikan masjid menjadi ramai. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, betapa bukti bahwasanya setan-setan dipenjarakan, jin-jin kemudian dibelenggu agar manusia tidak diganggu oleh mereka yang ingin beribadah kepada Allah, yang ingin kembali kepada Allah, tidak diganggu oleh mereka. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. ومن أبواب الخير أيضا كما في هذا الحديث قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Kemudian setelah puasa sebagai perisai, kami melanjutkan ya, pintu kebaikan lainnya adalah sedekah. Di mana sedekah itu dapat menghapus keburukan sebagaimana api yang kemudian bisa membakar kayu. ما يقول أحد أنا لا أعصي أو لا أخطئ، فالكل يقع في الخطأ والمعصية، لأن ليس هنالك أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والملائكة. Maka ketika ada yang mengatakan manusia, wah saya nggak pernah berbuat dosa kok, saya nggak pernah berbuat salah, itu nggak mungkin. Karena setiap manusia semua berpotensi untuk berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang maksum. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi bahwasanya wahai manusia, kamu itu semuanya berbuat salah. Ya. Kamu itu semua berbuat salah, siang dan malam mesti kamu berbuat salah. Sedangkan aku adalah Maha Pengampun. Maka kata Allah, datanglah kepadaku dan mohonlah ampunan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu adam khata' fa yukhata' at-tawwabun. Mereka Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia, setiap anak Adam, semuanya itu pasti berbuat dosa, kecuali mereka yang bertaubat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, law lam tudnibu لا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لأن سنة الله عز وجل في خلقه أنهم معرضون للابتلاء والخطأ فيستغفرون فيتوبون فيتوب الله عليهم. Ya, kemudian kalau di dunia ini, ya tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap manusia itu adalah pendosa, banyak berbuat dosa. Ya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Bagaimana ada keliru. Nah, kemudian kalaupun seandainya di dunia ini tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia memohon ampun dan dia meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. إذا ما منا إلا ولديه من الذنوب ومن العيوب ومن السيئات الظاهرة والباطنة وما الله به عليم. ولذلك دلل النبي صلى الله عليه وسلم على التخلص من هذا قبل فوات الأوان بالتوبة وبالصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Maka tidaklah di antara kita semua melainkan
banyak berbuat dosa. Dan sekarang sudah tahu kita banyak berbuat dosa, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita tentunya dengan sedekah seperti yang dimaksud oleh hadis Nabi, yang mana sedekah itu fungsinya bisa menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api membakar kayu-kayu bakar. ومن الأدلة التي تدل على أن الصدقة من أعظم الأعمال التي تمحي الذنوب والمعاصي قول الله عز وجل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الآية الأخرى في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. Dan kemudian di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang disebutkan waqirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? Agar kami bisa beramal saleh. Salah satunya melaksanakan sedekah. Dalam ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Janganlah kemudian harta kalian itu melalaikan kalian min dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa saja yang terjatuh atau terjerembab dalam fitnah tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan segeralah kalian bersedekah sebelum datang kematian menyapa kalian. Artinya apa? Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk kita berikan sedekah, maka lakukanlah ya, sebelum datang kematian atau sebelum kesempatan itu kemudian hilang. فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أو في نفس الآية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا فأصدق وأكن من الصالحين. Maka ayat tadi lanjutannya, dan dalam bersedekah di jalan Allah sebelum datang kematian. Kemudian kalian menyesal dan mengatakan laula akhartani, ya Allah, kalau seandainya engkau takhir, engkau tunda kematian kamu ila ajalin qalil, kepada waktu yang sebentar saja. Fa asaddaq, maka mereka agar aku bisa bersedekah wa aku minas shalihin, dan agar aku menjadi orang yang saleh. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في فضل الصدقة والتصدق في سبيل الله عز وجل، سواء كان الزكاة وهي واجبة أو في صدقة الفريضة التي هي في آخر شهر رمضان، أو كذلك أيضا النافلة من صدق الإنسان عز وجل بأنواع الصدقة من الكلام الطيب ومن المال ومن الطعام والزاد ومن العلم إلى غير ذلك. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah tentu banyak sekali. Ya, baik sedekah itu berupa harta, sedekah berupa ilmu, ya, sedekah berupa ataupun sedekah itu yang sifatnya wajib, fardhu atau fardu, atau sunnah-sunnah yang lain wajib seperti zakat, kemudian sedekah, atau sunnah-sunnah sedekah apapun yang bisa kita miliki. Yang punya ilmu sedekah ilmu, yang punya harta sedekah harta, yang punya makanan sedekah makanan, yang punya bekal dia sedekah dengan bekal yang dia punya. Apapun itu, intinya adalah untuk bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. مقال وصلاة الرجل في جوف الليل هذه من أبواب الخير. جوف الليل في آخره في أوله يقول يصلي ركعة ركعتين ما تيسر له. وذكر قول الله وتلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Dan pintu kebaikan yang lain adalah sholatnya seseorang pada akhir malam, yaitu sholat tahajud atau sholat sholat malam ya kita qiyamul lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sungguh orang-orang beriman itu jauh pundaknya atau punggungnya dari ranjang-ranjang mereka, dari tempat-tempat tidur mereka. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah. Karena mereka bangun di malam hari berdoa kepada Allah, salat meminta ampunan kepada Allah dan melaksanakan ketaatan lainnya. وانظروا إلى الجمع بين القرآن والسنة كيف يجتمعان.
ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ عن العمل الذي يدخله الجنة وينجيه من النار، وإلى قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم أي يطلبونه ويسألونه، يدعون ربهم خوفا أي من النار وطمعا أي بالجنة ومما رزقناهم. الخوف من النار والطمع بالجنة هذا هو العمل الذي يدخلك الجنة ويباعدك من النار. Kita lihat bagaimana sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah ini mensifati atau kemudian berkolaborasi, ya. Jadi ada keterkaitan kuat antara ayat-ayat Allah dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga hadis terkait pertanyaan Muaz tentang amal yang sama dengan ayat yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang bangun pada malam hari dalam keadaan berdoa kepada Allah, yaitu meminta kepada Allah kebaikan agar masuk ke dalam jannah dalam keadaan khaufan, takut akan murka Allah, takut akan neraka Allah, wa tama'ah, dan kemudian dalam keadaan orang yang sangat berkeinginan untuk dapat dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dan hanya kepada Allah lah kita bersedekah atau mengeluarkan harta yunfiqun. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، هذه الخلاصة. رأس الأمر هذا الذي جعل الله عز وجل خلق السماوات والأراضين وأنزل الملائكة وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك ليسلموا إليه ويستسلموا لأمره ويعبدوه ويوحدوه. فرأس الأمر هو الإسلام، فإذا قطع الرأس لا ينفع البدن. Jadi yang kemudian Rasulullah melanjutkan, dan tahukah kamu Muaz apa itu pokok daripada segala urusan? Dia adalah al-Islam. Kenapa Islam? Karena kenapa kemudian dikirimnya para Rasul, diturunkannya kitab-kitab, kemudian diberikannya banyak syariat dan aturan-aturan dalam kehidupan kita, itu semua karena Islam. Karena agar mereka tunduk kepada aturan Islam, itu yang disebut dengan al-Islam, itu aturan-aturan yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Itu pokok daripada segala urusannya, yaitu Islam. Qala wa 'amuduhu as-salah. Adapun yang menyangganya adalah salat. Wal maksud ra'su ad-din al-Islam wa 'amud ad-din as-salat. Fa idza saqata hadha al-'amud inhadama kullu shay'. Sebagai kita tahu, Rasul Amru yaitu kepalanya atau pokok daripada agama itu adalah al-Islam, sedangkan tiangnya adalah salat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kemudian salat itu tidak dilaksanakan, maka rubuhlah bangunan Islam. هذا المسجد ببنائه وشكله يعتمد على عمدان، على عمدان. فأرأيت إذا سقط أو حدث العمدان منه هل سيستقيم؟ سيسقط. وكذلك الدين يشتمل على الصلاة والصيام والحج والعمرة والتطوع والزكاة وكل العمل الذي اشتمل عليه الدين. فإذا نقص منه ركن يسقط بالكلية وركنه الصلاة. Sebagaimana kita lihat bangunan masjid ini, ya, yang megah ini, ya, Masya Allah, maka dia ada tiang-tiang penyangganya kita lihat. Nah, ini adalah pokok tiang bangunan Islam, yaitu berupa salat. Kalau kemudian bangunan ini tidak ada tiangnya, tentu ini bangunan akan lumpuh. Begitu juga bangunan Islam, ketika tidak ada penyangganya, tidak ada tiang-tiang agar dia bisa tegak, maka itu juga Islamnya juga akan runtuh. Yaitu apa? Yaitu salat. قال وهو الجهاد في سبيل الله. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على بناء ذلك؟ أي الخلاصة مما تقدم من أبواب الخير ومن أعمال تدخلك الجنة وتنجي من النار، والشهادتين والصلاة والصيام والزكاة، وكذلك كل الأمور التي تقدمت. قال ألا أدلك على بناء ذلك؟ Kemudian beliau sampaikan juga hadisnya terkait masalah wadil watusana, dan juga puncaknya, jadi atapnya dari bangunan Islam itu apa? Yaitu jihadu fi sabilillah.
Kemudian Nabi SAW melanjutkan kepada Muaz terkait amalan-amalan selanjutnya. Ada pengetahuan tidak dikurasa. Maukah kamu saya beritahukan terkait kesimpulan atau akhir daripada semua amalan tersebut? Ringkasan daripada apa yang saya sampaikan terkait amalan soleh tadi. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذه. Kemudian Nabi mengatakan sambil memegang lisannya, jagalah oleh kamu lisan ini. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. Kemudian Muaz pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang keluar dari lisan kita? قال يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Wahai Muaz, kata Nabi, tidaklah banyak orang kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itu sebabnya tidak lain karena perbuatan lisan mereka. فهذا اللسان إخواني في الله انظروا حكم صغير أو صغير لكن فعلها كبير الذي لا يتوقف في الليل والنهار يتكلم. Lihatlah kepada lisan ini, lidah kita ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang anggota tubuh yang paling kecil, tetapi kemudian perbuatannya tidak pernah berhenti siang dan malam, terus berbicara. فقد تكون سببا لدخولك النار. Dan ini bisa menjadi penyebab dimasukkan kita ke dalam api neraka. لماذا؟ لأن الإنسان بلسانه قد يشرك بالله ويغتاب ويكذب ويسب وكذلك يسعى بالنميمة وبالتحريش ومن الذنوب والمعاصي مصدرها اللسان. Karena dengan lisan ini berapa banyak kemudian keluar kata-kata yang membuat Allah murka. Juga berapa banyak keluar dia kemudian berdusta, dia mengucapkan kata-kata kotor, dia mencela, dia memaki orang, dia kemudian menghinakan manusia. Itu semua karena sebab satu anggota, yaitu terutama lisan kita. خاصة النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Sungguh yang paling dikhususkan oleh Syekh ini adalah para wanita. Karena seperti diingat oleh Rasulullah SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Kenapa? Karena sungguh aku melihat penduduk yang paling banyak ada di neraka adalah kalangan wanita. أرجو من النساء بالخارج أن يسمعن إلى هذا الحديث العظيم في شأنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. Para muslimah yang ada di luar, mohon didengarkan baik-baik apa yang disampaikan dari hadis berikut ini. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguh aku melihat penduduk yang paling banyak memenuhi isi neraka adalah kalangan wanita. قالت امرأة يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار لماذا؟ Kemudian salah seorang wanita berdiri dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kemudian neraka itu kebanyakan isi dari kalangan kami? Apa penyebabnya? قال لأنهن تكثرن اللعن وتكثرن العشير. تكثرن اللعن السلام. Kamu suka melaknat dan juga mencela, suka kemudian mengadu domba, ويكثرن العشير. dan kamu menutupi kebaikan atau tidak mengakui kebaikan orang. ولذلك من المعروف أن النساء عندما يجلسن في أي مكان يبدأ الإنسان يتحرك ولا يتقين الله عز وجل في ذلك، فإن الإنسان محاسب بكل كلمة يتكلم بها. Sebagaimana kita ketahui, para wanita ketika pertama kali memulai majelis, maka sudah mulai banyak berbicara di dalamnya, banyak merumpi di dalamnya, dan banyak yang termakan tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Padahal dia tahu bahwasanya lisan bisa menyebabkan mereka mendapat murka Allah Azza wa Jalla. والكلام يجر بعضه بعضا حتى يقع الإنسان في الخطأ ولا مجال لذلك.
Dan lisan memang akan menarik manusia pada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia berbuat dosa. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الكل الرجال والنساء حذرنا من مغبة ومن عظم اللسان وما يجره على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. Dan Nabi kemudian mewanti-wanti kepada umatnya, laki-laki maupun perempuan, agar berhati-hati terhadap lisannya, penggunaan lisannya, karena dia bisa menyebabkan kita kepada kehancuran. قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. Dan kata Rasulullah SAW, sungguh manusia ada yang kemudian melakukan perbuatan mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu membuat Allah murka, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka sejauh 70 kharif, 70 hari perjalanan. وفي الحديث الآخر ألا إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. Dan dalam hadis yang disampaikan, tidaklah manusia mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu membuat Allah murka, ya, tidaklah dia mendapatkan kecuali laknat Allah dan murka Allah sampai dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. وقال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik. إن الشيطان ينزغ بينهم. Karena sesungguhnya setan akan memecah belah di antara kalian. وقال الله وقولوا للناس حسنا. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, dan berkata-katalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. وقال الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسعير عن الطاقة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا هذا الحضور في ميزان حسناتكم وأن يغفر لنا ولكم ويجعلنا من المقبولين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Syekh Adil atas tausiah yang beliau sampaikan. Sebagai penutup akhir, saya ingin mengajak jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendatangi majelis pada sore hari ini. Saya mengumumkan sedikit terkait infak yang sudah sampai tempat yang semua diberikan dari jamaah. Dari harta-harta terbaik jamaah yang diberikan, total masuk pada sore hari ini walillahil hamd yaitu 657.500 dari Masjid At-Taubah. Semoga Allah berkahi harta, Allah berkahi usaha, dan Allah berkahi keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu ini di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan. Kalau di hari biasa kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, maka di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan dengan yang tidak terhingga. Maka jangan sia-siakan keadaan ini, jangan sia-siakan waktu-waktu yang terbaik ini, karena kita tidak tahu apakah kita akan selesai 30 hari menjalankan bulan Ramadan, atau kita nggak tahu apakah besok lusa kita sudah selesai menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka pastikan kita melakukan amalan terbaik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, yaitu diantaranya adalah sedekah. Ya, ini sedekah insya Allah kita akan gunakan untuk pengiriman dai ke pelosok negeri. Program dari Himayah Foundation yaitu mengirim para dai ke pelosok negeri. Maka di akhir waktu ini sebelum kita berbuka, saya mengajak kepada jamaah untuk menutup ini menjadi 1 juta. Yang mau angkat tangan, ibu-ibu yang mau bu angkat tangan bu. Santriwati, ya silakan. Masnya mana panitia? Tolong dikelilingin lagi tuh. Mungkin ada di lepitan-lepitan dompetnya, ya simpenan-simpenan yang belum dikeluarin. Yang muslimah tadi sudah sampai ke santriwati belum? Santriwati itu duitnya banyak loh. Ya, insya Allah sedekahnya hari ini mau buka lagi, mau buka sedekah, kemudian doa menghadap kepada Allah, ya mengadakan tangannya, insya Allah nanti akan diijabahi. Ya. Jadi ini saya tutup Bapak dulu, siapa Pak yang mau menutup Pak? Jadi 1 juta berarti kurangnya sekitar 300, waduh saya lupa nggak tahu. 300.000 lah, 400.000 lah, ya. Oh enggak, 4 2,5. Tambahan, ya 50.000, masya Allah. Lagi silakan.
Ini 700, 7.500, masih ada 300.000 lagi. Monggo Pak, monggo. Monggo Pak, Masya Allah. Jazakumullah khairan Pak, semoga diberkahi. 200, 300, 400, Masya Allah. 1 juta, Masya Allah. 1.200.000, 1.300.000, 1,5 juta. Tanggung ini. Ayo Pak, masa 1.300.000? Waduh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah tambah 6 setengah, 13, 1,3 Pak. Ya, tanggung ini. Tuh, 1, 4. Ayo kurang 600 lagi Pak, Masya Allah. Jazakumullah. 1,44, 1,42, Masya Allah adanya. Jazakumullah khairan. Ya, 1,4,5. Waduh, kurang 5,5 lagi nih Pak. Ayo, ayo. Jangan ragu-ragu. Mbaknya segera Pak, segera kita mau berbuka ini. 4 menit lagi, Insya Allah. Ayo cukupkan, tinggal. Kalau tadi 1 juta udah lewatnya banyak lagi. Jadi tanggung mau ditutup Pak ya, sayang. Sayang ini 1, 2, 3. Masya Allah, jazakumullah khairan adik. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, 9, 10. Pas. Enggak pas, masih 1,6 nih. 10. Oh, 11. Ayo Pak, masih kurang 300.000 lagi. Ayo, 300.000 lagi deh. Ini saya tutup nih, 300.000 lagi. Ayo. Oke, monggo closing 2 juta. 2 juta. Bu, ayo Bu. Dek, adik santriwati. Ini pelosok negeri loh. Kalian tahu hafalkan hadis Nabi SAW? Ya, idaman tidak ada di kota amalum. Ya, mati anak Adam, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sholat sedekah jariyah. Ini akan menjadi sedekah jariyah karena dari yang kita kirim ke pelosok itu akan bangun sumur, bangun masjid, bangun pesantren. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Masya Allah. Tolong panitia bantu saya. Ada 1 panitia sini. Coba tolong dihitung Pak, dihitung. Takutnya lebih lagi mau ditutup 3 juta nih, jangan-jangan ya kan? Banyak itu alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lihat di pelosok-pelosok negeri itu Pak, masjidnya nggak seindah masjid di pesantren ini, di tempat ini. Nggak ada AC, wah ini udah AC, kipasnya pirang-pirang gitu. Lupa pakai, oh Masya Allah lah pokoknya ini. Pokoknya kalau etika di tempat ini damai, sentosa, sejahtera, nggak akan keringetan. Nah di pelosok negeri itu boro-boro kipas Pak. Uang apa namanya, jendela itu nggak ada jendelanya, oke gede. Boro-boro AC, ya kan? Airnya aja nggak ada. Ada masjidnya terbangun, airnya belum ada Pak. Jadi kita mesti nyari duit lagi buat apa? Bangun tempat wudhunya. Wudhunya ada, Masya Allah. Ini berapa ini? Oke, tambah ini 1 juta, 3.425. Oke, 425. Berarti sudah 2 juta sekian, Masya Allah. Karena sudah berbuka, kalau nggak berbuka sebenarnya saya pengen gas terus ini. Karena saya yakin banyak lah simpanan itu ya. Insya Allah. Nanti kita tunggu setelah taraweh. Karena Syekh akan menyampaikan beberapa kalimat 5-10 menit untuk kajian ibadah tarawih billahi ta'ala. Kita tunggu dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.